Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa suara Cindy sudah terdengar? Sudah Kak. Oke, terima kasih responnya Kak Naswa ya. Oke, aman ya teman-teman. Oke, tadi maaf ya Cindy tadi nunggu sampai jumlahnya sekitar 30-an ya. Supaya nggak sepi-sepi amat lah kita belajarnya pada malam hari ini. Oke, oke, jumpa lagi teman-teman. Mungkin ada yang sudah pernah kenal sama Cindy atau ada yang belum pernah. Nah, akan perkenalan lagi. Oke, nama saya Cindy. Nah, di sini Cindy akan memandu Zoom pada malam hari ini dan kita akan membahas tentang matematika. Nah, jadi teman-teman besok sama hari ini itu akan ketemu Cindy. Untuk hari ini kita akan bahas penalaran matematika. Terus untuk besok itu kita bahasnya kuantitatif. Tapi untuk subbabnya adalah bahasa Panda seperti itu. Oke, jadi Cindy spesialisasinya belajar bareng-bareng Cindy pasti tentang matematika ya, kayak gitu. Nah, semoga teman-teman di sini nggak jadi takut sama matematika atau jadi alergi matematika. Mungkin di sini ada yang alergi matematika. Siapa yang udah alergi? Oke, ada yang tanya, Kak sudah mulai kah? Oke, ini masih baru mau dimulai. Oke. Oh, salah pencet bentar. Oke, nah jadi kita hari ini akan belajar penalaran matematika ya teman-teman ya. Penalaran matematika. Oke, ada Kak Nur. Dulu pernah takut matematika karena gurunya galak. Waduh. Oke, di sini Cindy bukan sebagai guru ya, jadi kita akan belajar bareng-bareng. Jadi dan tidak galak. Jadi jangan merasa nanti takut dimarah-marahin. Gitu ya. Jadi aman ya. Oke, Kak, pembuatan akun sudah bisa dimulai ya. Ini pembuatan akun apa ya? Bisa dijelaskan lebih spesifik? Oke, Cindy mau share screen terlebih dahulu ya. Untuk hari ini kita akan bahas matematika. Oke, ya betul. Akun SNPMB sudah bisa ya dimulai untuk dibuka atau dibuat ya untuk akunnya. Oke, dan teman-teman mungkin selamat yang eligible di SNBP nantinya. Nah, semoga kalau bisa ya semoga bisa lolos di jalur SNBP ya. Nah, kalau nggak bisa, kalau bukan rezekinya, ya udah berarti teman-teman kita berjuang bersama-sama di SNBT. Dan kebetulan ini Cindy juga SNBT dulunya. Nah, jadi semoga nanti teman-teman bisa ngikut kayak Cindy yang lolosnya itu di jalur SNBT. Atau intinya semoga teman-teman mendapatkan PTN dan prodi impian teman-teman lah. Nah, mungkin kita absen dulu kali ya. Teman-teman eh, pilihan PTN-nya di mana nih? Atau kampusnya ada di mana? Oke, Kak Noval ada UP. Oke, amin. Semoga bisa tembus di UP ya. Oke, Kak Haikal IPB. Amin. Kak, oh ada Bismillah Psikologi UGM. Amin. Oh, ya, amin. Ya, ITB, Kak Siti, amin. Kak Nur Fahri juga ITB. Ada Kak Raihan Pasha, ITS. Terus tadi ada yang Kak Agnes UPI. Undip Kak Askia, amin. Oke, Kak Naswa juga ITB. Kak Sofia Unsub, Kak Undip, Kak Miu. Oh, sama karo sama Kak Opo ya. Oke. Unhas, Kak Padel. Oke, amin ya teman-teman ya. Semoga teman-teman nanti akan mendapatkan kampus impian teman-teman ya. Dengan jalur yang semudah-mudahnya. Entah itu di SNBT, SNBP maupun Mandiri. Pokoknya jalurnya yang mudah aja lah. Dan semoga nanti dalam prosesnya teman-teman nggak terlalu banyak drama lah ya. Oke, pada kali ini kita akan belajar penalaran matematika. Oke, jangan alergi dulu sama matematika ya, tenang, chill.
Ketika tahu matematika, aduh matematika ada kata matinya. Apakah saya akan mati ya? Jadi nggak usah terlalu negatif thinking ya. Jadi santai aja. Oke, Kak Sri di UIN. Oke, amin ya. Oke, berapa soal Kak? Kalau kita nanti akan berbasis waktu ya. Jadi mulainya jam 19, durasi pertemuan kali ini adalah 1,5 jam. Kayak gitu. Nanti senutupnya waktunya aja. Nah, mungkin kita pengantar terlebih dahulu lah ya. Oke, di penalaran matematika ya teman-teman. Itu hal yang teman-teman eh, perlu dipahami itu sebenarnya di penalaran matematika itu istilahnya itu cuma materi-materi dasar sebenarnya. Poinnya itu di materi-materi dasar. Tapi yang bikin mumet di penalaran matematika itu pasti ada bacaannya. Bacaannya pasti panjang-panjang. Nah, sehingga teman-teman tipsnya adalah fokus ke soal terlebih dahulu. Jangan fokus ke bacaannya. Karena kalau baca-bacaannya itu terlalu lama. Capek nanti. Jadi fokusnya langsung ke soal, baru soalnya pengennya apa sih? Nah, baru kita cari di bacaan. Kayak gitu. Terus teman-teman harus biasakan punya target. Targetnya kalau penalaran matematika itu satu soal itu 1,5 menit. Nah, kenapa harus semepet itu? Nah, karena waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan penalaran matematika adalah 42 menit dalam 20 soal. Nah, makanya harus teman-teman itu punya target satu soal itu adalah 1,5 menit. Nah, kayak gitu. Nah, terus pastikan semua jawabannya terisi. Nah, jadi kalau teman-teman misal nih udah pasang target 1,5 menit, terus 1,5 menit itu ternyata belum selesai ngitungnya. Nah, sih disarankan teman-teman diawur aja jawabannya atau dikira-kira aja jawabannya yang mana, kayak gitu. Supaya apa? Takutnya kalau kalian menghabiskan di satu soal, misal kalian terlalu fokus di soal pertama, kalian ngerjain soal pertama sampai 10 menit. Nah, itu kan buang-buang waktu ya. Takutnya soal yang ada di belakang itu nggak nutut buat kalian kerjakan. Nah, jadi kalian pasang target satu soal itu 1,5 menit. Kalau sudah 1,5 menit itu lewati aja. Dijawab, dijawab, dikira-kira aja jawabannya apa. Terus habis itu lanjut ke soal berikutnya. Baru nanti kalau ada waktu lebih lebih buat mengoreksi, baru nanti balik ke soal yang tadi, yang di skip tadi, yang jawabannya diawur tadi, kayak gitu. Nah, di penalaran matematika teman-teman harus perbanyak latihan soal karena di penalaran matematika itu kan teman-teman menggabungkan eh, bacaan sama ngitung kan. Nah, dari bacaan sama ngitung itu kalau tidak ditambah tidak melakukan latihan soal, tidak sering latihan soal itu akan pusing. Udah bacaannya banyak sambil ngitung, nah itu kan pusing ya. Jadi harus perbanyak latihan soal. Oke, pada pertemuan kita kali ini, oke kita sepakati ya teman-teman ya. Kita sepakati bahwa ini nanti kita akan ngerjainnya selama 1,5 menit, kayak gitu ya. Nanti kita keep silent kerjain soal 1,5 menit. Terus teman-teman kalau nanti sudah temu jawabannya, teman-teman langsung komen di chat bimbel, di chat Zoom-nya jawabannya apa gitu. Oke, ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan? Oke, kata Kak Miu, matematika menyenangkan kalau kita paham. Nah itu, kalau tidak paham itu jadi tidak menyenangkan gitu ya. Jadi bagaimana cara kita supaya paham ya? Sama kayak kita punya gebetan gitu loh guys. Jadi kalau misalkan kita punya gebetan kan harus sering ketemu, terus harus sering PDKT. Nah kayak gitu kan harus sering berinteraksi ya sama. Kalau teman-teman matematika jangan tambah dihindari, harus dilatih supaya ketemu chemistry sama matematikanya gimana asik. Oke Kak Sri, kalau matematika saya kurang paham Kakak, nggak apa-apa kalau kurang paham ya. Makanya harus tetap latihan ya, sama kayak pendekatan sama gebetan. Oke, ada lagi yang perlu didiskusikan sebelum kita masuk ke soal. Oke, aturannya 1,5 menit ya soalnya ya. Oke, terus kalau ada bacaan, jangan dibaca bacaannya, tapi fokus ke soal dulu ya. Oke, kita mulai. Soalnya 1,5 menit dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya sudah selesai. Oke, jawabannya teman-teman jawab A. Apakah benar jawabannya A ya? Oke, mari kita cek ya. Oke, mungkin yang lainnya masih hitung-hitung. Oke, sambil nanti nyusul ya. Warna apa ya? Hijau aja lah. Oke, Della membeli 2 kilo. Oh, sorry. Kita baca tulisan soalnya dulu ya, sorry. Oke, jumlah harga 1 kilo bengkoang, 1 kilo buah naga, dan 1 kilo jambu air adalah, oke. Kita harus baca bacaan sebelumnya tentang bengkoang, buah naga, sama jambu air. Oke, nah ini kalau soalnya kayak gini berarti kita harus full baca bacaannya ya, gitu. Karena ini bacaannya kebetulan emang tidak terlalu banyak, jadi ya udahlah kita baca lah ya. Della membeli 2 bengkoang, oke, 2B. Masih digeser dulu aja. Bengkoang simbolnya 2B ya. 2 bengkoang ditambah 4 kilo buah naga, berarti ini 4N ya. Ini 4N, ini 2B. Berarti kan kalau membeli dijumlahkan kan ya. 4N sama dengan 110. Oke, nolnya kita coret aja ya, 3 nol belakang. Sama kayak mata uang kita kan itu ya, 3 digit terakhirnya kan mau dihilangkan juga kan. Anggap aja kayak gitu. Terus Lola membeli 4 jambu air, 4 kilo jambu air berarti 4C ya. Nah, biar lebih enak. Dan 2 kilo bengkoang. Oke, biar gampang ini dibalik aja teman-teman. Kenapa dibalik? Nah, supaya B-nya itu lurus ya, biar enak. Ditambah 4C. Hmm, sama dengan berapa? 130. Oke, pertanyaannya adalah satu bengkoang, 1 naga, 1 jambu air. Oh, berarti semuanya ya ini ya. Oke. Nah, oke, berarti pertanyaannya adalah questionnya apa? 1 bengkoang ditambah, atau satunya nggak usah ditulis. Bengkoang ditambah naga ditambah jambu air. Nah, ini berapa ya? Gini. Kurang tebel. Nah, oke. Oke, nah kalau kayak gini, nah berarti ini kan sama-sama ditanyakan semua ya, sama-sama ditanyakan semua. Nah, sehingga kita butuh informasi semua buah, baik buah bengkoang, naga, sama jambu air. Nah, berarti apa yang kita lakukan? Ya udah, berarti ini kita jumlahkan aja. Kan kita butuh semua tuh. Oke, berarti sama-sama 2B. Oke, warnanya tak ganti aja ya. Sama-sama 2B. Jadi 2B ditambah 2B jadi 4B. Ditambah ada 4N. Ditambah ada 4C. Berapa tuh dijumlah? 240. Nah, 240. Nah, ini sama-sama empatnya. 4, 4, 4, 240. Bisa disederhanakan kan? Sama-sama dibagi berapa? Oh, bisa dibagi 4. Oke, berarti kalau dibagi 4, berarti kan tinggal B ditambah N ditambah C. Berapa? 240 dibagi 4, 60 ya. Oke, wih. Bener ya teman-teman ya, jawabannya 60.000 ya. Oke. Oke, apakah ada yang ditanyakan atau ada yang bingung? Oke, masih pemanasan ya. Kalau bingung tanyain aja teman-teman. Oke, Kak Nova paham Kak. Oke, gimana kita mau next? Next, next. Aman Kak. Oke, Kak, yang 4N itu dapat dari mana? Dari soalnya dong. Ini, 4 kilo buah naga. Dari 4 N, kilo. N-nya itu naga, buah naga. Gitu. Oke, Kak Nazela, Kak Fadel, next. Oke, Kak Sri, gimana? Terus Kak Naswa, PDF-nya nanti dikirim. Dikirim dong. Nanti akan dikirim ya PDF-nya. Jangan khawatir. Oke, next ya. Oke, waktunya 1 menit ya teman-teman ya. Dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya sudah habis ya. Oke, nanti yang belum belum akan dilanjutkan, boleh. Oke, mayoritas jawabannya A. Ada yang nyempil satu B. Yang mana ya jawabannya ya? Oke, kita bahas ya. Apabila Jono membeli 4 kilo jambu air, oke kita sepakati tadi 4C ya nulisnya ya. 4 jambu air dan 6 kilo buah naga, 6 kilo buah naga berarti 6N itu adalah 100.000 di toko yang sama, maka harga 1 kilo jambu air adalah oke. Berarti kita harus adaptasi dari yang sebelumnya tadi. Pertanyaan yang sebelumnya tadi adalah ini ya, 2B plus 4N itu adalah 110. Oke, ini nolnya dihilangin aja ya. 100 eh 110. Terus membeli 4 kilo jambu air, 4 jambu air plus 2 kilo bengkoang sama dengan, oh ini kita dulu aja. Tadi itu ya, kita balik ya. Nah, supaya lebih enak tulisnya. Plus, bentar. Plus 4C berapa? 130. Oke, yang ditanya dari soal nomor 2 itu adalah N sama C. Oke, berarti ini kita B-nya harus hilangkan supaya sesuai dengan soalnya C sama N. Sehingga ini, oke kita kurangi lah ya, anggap dikurangi. Karena ini kan bisa dikurangi biar B-nya ini hilang. Sehingga 2B dikurangi 2B ini kan 0. Berarti ini nulisnya 4N min 4C sama dengan 110 dikurangi 130 min 20. Oke. Nah, sehingga di sini oke akhirnya kita pindah ke soalnya ini kan. Oke, nah ini kita luruskan biar enak. 4C ditambah 6 4N min 20. Nah, oke. Habis itu kita eliminasi ya. Sehingga ketika J-nya kan jadi hilang tuh ya. Berarti 100 N sama dengan 80. N-nya berapa tuh? Oke, N-nya berarti 80 per 100. Oke, 0,8. N-nya 0,8. 8.000 kali ya. Oke, bentar. 2B ditambah 4N 110. 2B ditambah 4C 130. Oke, Kak 100-nya dapatnya dari mana? Oh iya, 10 ya. Hmm, kalian sudah ngopi belum? Ini kalau belum ngopi itu biasanya nggak fokus. Oke, ini ya. Yang benar 10 ya kan? Kan 6 ditambah 4, 10 ya. Oke, oke, thank you ya sudah dibantu. Nah, sehingga 80 dibagi 10. Jadi jawabannya berapa? 8.000. Oke. Nah, habis itu kita masukkan, terserah mau dimasukkan kemana. Anggap kita masukkan ke sini aja ya. Ke sini. Berarti 4, N-nya kan tahu. N-nya kan sama dengan 8. 4 dikali 8 dikurangi 4C sama dengan min 20. 32
dikurangi 4C sama dengan min 20. Nah, berarti 4C-nya berapa? 4C-nya berarti 32 plus 20. 52. Oke, berarti C-nya berapa? C-nya berarti 52 dibagi 4. 13 ya teman-teman. 13 K. Oke, jawabannya B. Jawabannya B. Oke. Waduh, tadi mayoritas jawabnya A ya. Oke, Kak, kok bisa N 4N min 4C itu gimana? Oke, dari sini ya tadi ya. Ini dari soal yang pertama tadi, kita kan tahu 2B, 2 bengkoang ditambah 4 naga, buah naga adalah 110, terus habis itu 2 bengkoang ditambah jambu jambu air itu adalah 130. Di soalnya kita pengennya jambu air sama buah naga. Nah, sehingga bengkoangnya dihilangkan, kita kurangi. Gitu. Makanya akhirnya 4N dikurangi 4C. Kayak gitu. Kak, 100-nya dari mana? Iya, ya, maaf, tidak teliti. Oke, gak paham, Kak. Gak pahamnya dari mana? Kak, kok 20-nya bisa jadi plus? 20-nya kok bisa jadi plus? Oh, ini dibalik ya, teman-teman. Sebenarnya nggak dibalik juga nggak apa-apa sih. Ini 20-nya tak pindah ke... eh, ini tak bolak-balik ya, guys. Apa yang jelas ini? Ini dibalik sini, ini dibalik sini. Gitu. Sebenarnya sama aja kalau misalkan nanti minusnya. Anggap minusnya tetap ya, min 4C. Pasti kan jawabannya min 20 min 32 kan? Sama aja. Nggak masalah. Mau ada minusnya, mau nggak terserah. Pindah ruas doang. Betul, Kak Askia. Makasih ya udah dibantuin. Oke, Kak, 8K itu harga 1 kilo buah naga jadi, Kak. Oke, 1 kilo buah naga. Iya, betul. 8K itu N ini di sini. Ini sehingga kita kan butuhnya kan di sini soalnya adalah jambu air. Berarti yang dicari adalah yang C. Yang gitu. Kak, aku belum paham. Iya, paham. Belum pahamnya di mana, sayang? Belum paham. Iya, belum pahamnya di mana? Ayo, yang bagian mana yang belum paham? Jadi kalau teman-teman ngerjain soal penalaran matematika itu kita baca dulu soalnya. Nah, ketika kita baca soalnya, terus kita baca bacaannya. Ketika kita baca soalnya, oke, ini kayaknya butuh informasi dari bacaan. Nah, kita baca bacaannya. Dari bacaan kita sederhanakan, disederhanakan supaya bisa menyesuaikan soalnya, kayak gitu. Makanya tadi ini urutannya tadi kan Sinci mulainya dari sini, mulai nomor 1, ini nomor 2, terus lanjut di sini nomor 3. Makanya dari ini tadi Cindy urutannya kayak gitu. Yang pertama kita menerjemahkan bacaannya, terus kita sesuaikan sama soalnya. Oh, soalnya mintanya itu jambu air sama naga doang, sehingga bengkoangnya dihilangkan. Kayak gitu. Oke, kenapa bisa negatif 4C? Mana bagian mana? Yang ini kah? Yang ini kah? Ini karena dikurangi kakak, berarti kan 4N. Ini tadi kan supaya bengkoangnya hilang kan 2B dikurangi 2B kan. Sehingga kan hilang 2B-nya. Terus ini juga gitu, 4N dikurangi 4C. Kayak gitu. Begitu. Kak, kenapa bisa 4 dikali 8? Ini
kita kan dapat informasinya N-nya itu kan sama dengan 8. Nah, kita masukkan ke persamaannya ini. Ya ini. Ini 4N, nanti 4 kali 8 min 4C sama dengan min 20 kayak gitu. Kak, ada soalnya nggak? Ada. Ini. Kak, 4,8. Ini dikali ya sayangnya. Ini dikali. Bukan koma. 4 dikali 8 dari atasnya. Dari persamaannya ini. Hasil akhirnya dibagi 4. Kenapa, Kak? Iya, sesuai ini. Ini kan 4C. 4 jambu air itu 52. Sehingga kalau 1 kilo jambu air itu berapa? Sehingga 42 dibagi 4. 52 dibagi 4, sorry. 8-nya dari hitungan nomor 2 ini. Ini. Kan tadi dapat buah naganya kan 8. 8, 8.000 harganya. Atau 8K. Jadi urutannya gini ya, nomor satunya di sini, terus nomor dua, jangan pusing ya, jangan pusing ya, terus nomor tiga. Itu oke. Gimana teman-teman? Apakah bisa dilanjut? Oke, Kak Nur Fahri aman. Oke, boleh-boleh aman. Oke, lanjut ya, Kak Askia, Kak Alifah. Lanjut, Kak. Oke, Kak Fadel boleh dilanjut. Oke, 1,5 menit ya. Oke, soalnya ganti ya teman-teman. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah berakhir ya. Oke, jangan dicariin nggak. Cindy nggak ngelek kok teman-teman. Iya emang nggak ada suaranya karena waktunya kan masih waktu mengerjakan ya. Nah, oke, jadi mungkin tadi yang baru join ya. Ini kan waktu mengerjakannya 1,5 menit. Kita kasih kesempatan teman-teman untuk ngerjain dulu 1,5 menit. Nah, habis itu nanti dibahas bareng-bareng gitu. Nanti di waktu 1,5 menit, kalau udah ketemu jawabannya, nah langsung aja ditulis di chat di Zoom. Kayak gitu. Jadi teman-teman harus ada sesi latihannya, harus dicoba dulu. Sehingga kalau dicoba, nanti kan tahu, oh ternyata aku kurangnya di sini. Oh tadi yang nggak paham, ternyata aku di sini. Oh tadi salah ngitungnya itu di sini. Gitu. Oke, kita cek ya. Jawabannya itu ya macam-macam ya. Ada yang C, ada yang D, ada nyempil B. Oke. Mayoritas C dan D ya. Oke, kita cek ya. Jawabannya yang apa coba? Oke. Langsung ke soalnya ya. Pada tanggal berapa? Nah, soalnya yang ini. Pupuk A dan B diberikan bersama-sama untuk kedua kalinya. Oke.
Berarti kita fokus di pupuk A sama B doang aja, C-nya nggak usah dipedulikan ya. A sama B pada tanggal berapa? Oke, berarti kan fokusnya A sama B itu A itu 5 kali sehari, B itu 7 kali sehari. Nah ini kalau dulu pelajaran SD ini KPK ya. Oke, KPK dari 5 dan 7 berapa? Gampang kan ya, KPK 5 dan 7 kan tinggal dikalikan aja tuh. 5 kali 7 yaitu 3 liter. Nah, tapi jawabannya kan mintanya tanggal ya tadi ya. Nah, 1 Mei ketiga pupuk tersebut diberikan bersamaan. Oke, berarti tadi kan 1 Mei. Oke, di bulan Mei itu ada berapa tanggal teman-teman? Ada 31 hari kan? Sehingga si 35 tadi dikurangi 31. Berapa tuh? Ada 4 hari kan? Nah, sehingga di 4 hari itu berarti hitungannya adalah, bentar, harusnya 4 Juni atau 5 Juni ya? 1 sampai 3. Bentar, coba. Oke, kita cek dulu ya. Oke, berarti kalau bayangannya kan gini, kalau 5 hari sekali, anggap yang biru, yang A itu adalah biru, kalau yang B itu merah ya. Oke, kita cek dulu teman-teman, dicek dulu. Nah, berarti ini kan mau coba 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dia itu tambah 1 hari kan, plus 1 kan. Nah, berarti kalau misalkan merah, merah juga sama loncatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti plus 1 kan. Ini tadi kan berarti 5 plus 1, ini juga gitu, 7 plus 1. Sehingga 4 hari ini, 4 hari plus 1. Jawabannya 5 Juni. Nah, soal ini mengecoh ya teman-teman. Oke, tapi teman-teman berhasil ya. Ada beberapa ya. Oh, nggak ada yang jawab B. Oh, ada yang B tadi yang nyempil ya. Oke, ada yang berhasil jawab B ya. 5 Juni. Begitu. Apakah ada yang bingung? Kenapa ditambah 1, Kak? Nah, yaitu karena dimulainya pada tanggal 1 Mei tadi. Sehingga harus ditambah 1. Gitu. Oke, apakah ada yang bingung? Apakah bisa dilanjut? Oke, ada yang bingung. Bingungnya di bagian mana? Di mana tadi Kak kurang dengar? Iya kah? Apa suara Cindy nggak kedengeran? 4 hari itu dapat dari mana Kak? Ini dikurangi 35. KPK-nya tadi kan 35. 1 Mei. Dalam bulan Mei ada 31 hari. 35 dikurangi 31. Oke. Kalau dari awal bisa. Dari awal. Gimana teman-teman? Mau dijelasin dari awal Kak? Oke, kok bisa plus 1 Kak? Karena dimulainya dari 1 Mei. Sehingga harus di plus 1. Gitu. Oke, gimana? Mau diulang atau mau lanjut? Masih dikasih voting lah ya. Bisa nggak ya voting? Voting. Nggak bisa ya di voting. Kok voting? Iya, nggak bisa. Ya udahlah. Gimana teman-teman? Mau lanjut atau mau ulang?
Apakah berlaku di semua soal Kak untuk KPK itu? Soal yang kurang lebih seperti itu. Ya betul, karena kan berapa hari sekali kan kita misal teman-teman apa ya, liburan ya, liburan tiap 5 hari sekali atau satunya 7 hari sekali. Berarti ingin ke masa depan kan. Masa depannya berapa hari sekali ya. Itu nyari KPK-nya. Kayak gitu. Lanjut Kak. Yang 5 plus satu 7 plus satu itu dari mana Kak? Bentar. Dari ini, dari tanggalnya. Kan tadi gini, tak ulang bagian sini ya. Ini logiknya sih. Jadi logiknya ini tanggal ya. Ini tanggal gini. Tanggal 1 Mei. Ya kan? Terus bikin aja. Tanggal di bulan Mei kan ini kan. Tanggal di bulan Mei-nya kurang di ini. Nah, tanggal di bulan Mei kan ada tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kan ya tanggal ya. 7, 8. Nah, yang A, nah kita perhatikan ya, kalau yang A itu berwarna biru, nah, perhatikan garis yang berwarna biru. Berarti kan 5 kali sekali, kan dimulai tanggal 1. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti dia disiram lagi tanggal, ya ini yang A, tanggal 6 Mei. Nah, sedangkan B, untuk penyiraman yang B, pupuk organik yang B, warna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata untuk pupuk B itu adalah di 8 Mei. Nah, sehingga kan kita tahu polanya nih. Polanya kan berarti harus 5 plus 1, di sini 7 harus plus 1. Sehingga di sini harus di plus 1. Itu. Begitu. Kalau dicari A, B, C berarti dikali tiga-tiganya. Bukan dikali ya, tapi dicari KPK-nya. Gitu. Ukurannya nggak dijumlahkan. Nah, kita bahas apa soalnya? Soalnya kan bahasnya tanggal berapa. Nggak usah, nggak usah mikirin ukuran. Kan sesuai soalnya aja. Makanya Cindy tadi ngenotisnya teman-teman baca soalnya dulu. Baru nanti kebacaan. Sehingga tahu fokus soalnya itu mau ngerjain yang mana. Sehingga kalau soalnya ngomongin tanggal, ya udah kita fokus di waktu doang. Gitu. Oke, nggak apa-apa kalau telat masuk. Semoga nggak ketinggalan ya. Kak, kalau 2 Mei itu gimana? Apa yang 2 Mei? Mana 2 Mei? Oh, dimulainya 2 Mei. Ya udah kita ikut pola aja. Disesuaikan sama polanya. Oke, kata Kak Nova lanjut Kak. Kak Alifa lanjut. Oke, gimana teman-teman? Lanjut ya. Oke. Oke, ini kayaknya soalnya masih sama ya teman-teman ya. Oke, itu tadi masih pemanasan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 1,5 menit.
Oh, halo. Oke, oke, sorry ya, Cindy tadi sempat hilang karena sempat kelebihan ya, kelebihan berapa detik ya, berapa menit ya. Karena tadi Cindy nyolokin chargernya. Oke, kita cek dulu teman-teman. Mayoritas jawabannya E, ada yang nyempil D. Oke, mayoritas E. Oh, E Kak, tadi salah ketik. Oke, oke, oh, E semua ya berarti. Apakah benar jawabannya E? Oke, yang kita lakukan adalah langsung fokus ke soal. Total pupuk yang diberikan pada bulan Mei adalah, oke, karena totalnya berarti kita berbicara ukuran total. Total itu berarti total A sama B sama C. Berarti kita fokus ke pupuk sama, fokusnya ke semua ya. Ke semua tabel berarti. Oke, kita fokus ke semua tabel. Nah, kita hitung satu-satu ya teman-teman. Oke, kira-kira kita bikin tabel gini aja biar gampang. Nah, ini di bulan Mei ya. Di bulan Mei kan ada pupuk A, pupuk B, pupuk C. Nah, ini kita tanggal berapa aja sih mereka ya? Berarti satu. Kalau sama-sama ketiga pupuknya diberikan pada tanggal 1 Mei kan? Oke. Baik pupuk A, pupuk B, pupuk C, satu. Nah, kita fokus di pupuk A terlebih dahulu. 5 hari sekali ya. Hitungan tadi gimana? Berarti 1 ditambah 5 kan? Ada tanggal 6. Nah, berarti kan plus 5 ya. Plus 5, terus habis itu plus 5 lagi, 11, terus plus 5, sampai seterusnya ya. 16, terus 21, 26, 31. Udah berhenti. Nah, kenapa 31 berhenti? Karena pada bulan Mei itu ada 31 hari. Nah, kita sekarang ke B yang 7 hari sekali. Tadi di plus berapa? Plus 7 kan ya? Jadi 8, terus plus 7 jadi berapa? 15. Selanjutnya plus 7 berarti 2, 2. Terus habis itu 2, 9. Nah, udah berhenti. Soalnya nggak boleh lebih dari 31 hari. Nah, ini juga kayak gitu. Setelah 14 hari, berarti ini tambah 14 ada 15. Terus ditambah 14 lagi, 29. Udah berhenti. Nah, kita total tuh jumlahnya harinya berapa? Berapa ya harinya ya? Satu, dua, tiga. Tentang aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 hari. Yang ini ada 5 hari. Ada 3 hari. Ya udah, berarti 7 hari dikali berapa? 30 mili. Sorry, 50 mili ya. Bentar, pulpennya warnanya tidak tajam. Oke, ini 7 hari ya. Ini 5 hari, ini 3 hari. Nah, dikali berapa? Yang A dikali 50. Berapa? 350. Terus ini dikali 150. 750. 250. 750. Oke, dijumlah 350 ditambah 750 ditambah 750. 150, 108, 50. Widih, keren banget. Wih, semuanya jawabannya benar. Oke. Wih, keren. Kompak banget jawabannya semua. Oke, gitu ya caranya ya. Apakah ada yang bingung?
Oke, Kak, kalau aku tidak kayak gitu caranya. Oke, caranya mau pakai gimana? Tapi tadi bener ya, udah ya, nggak apa-apa kalau caranya beda ya. Matematika, kalau caranya beda tuh nggak apa-apa, teman-teman. Yang penting hasilnya bener. Aku mah langsung dijumlah ukurannya. Waduh, kayak gimana ya tuh jumlah ukurannya? Oke, gimana? Mau lanjut? Yang lainnya? Oke, kata Kak Wada lanjut. Oke, bentar Kak. Oke, ada yang bentar. Gas, lanjut. Oke, lanjut. Yang bentar kenapa nih? Kak Siti Rahayu lanjut. Gimana, gimana? Yang bentar tadi kenapa? Oke, lanjut. Lanjut ya. Kayaknya soalnya masih sama deh. Oh iya, masih sama. Oke, soalnya masih sama. Oke, waktunya 1,5 menit ya, teman-teman ya. Oke. Widih, kalian gercep banget sih. Belum 1,5 menit sudah selesai semua. Ih, keren-keren banget. Dan kompak A semua. Oke, Kak Sri tanya, Kak, kita kira-kira dua berapa soal? Ah, gimana? Kita kira-kira berapa soal, Kakak? Aduh, nggak tahu ya. Pokoknya nanti kita selesainya jam 20.30 gitu ya. Kalau WIB 20.30. Gitu dah. Oke, semuanya kompak A ya. Cepet banget. Oke, kita cek ya. Soalnya selama bulan Mei, pupuk yang diberikan hanya satu jenis dalam satu hari adalah, berarti ini bisa eh, ngambil dari hitung-hitungan yang sebelumnya, yang list tanggal yang tadi ya. Oke lah, sini ditulis ulang aja ya, supaya lebih gampang ya. Oke, bikin tabel lagi. Hmm, ada A, ada B, ada C. Tadi tanggalnya 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31.
Kalau P itu 18, 15, terus 22 sama 29. 15, 29. Oke, kita cek tanggalnya yang cuma satu, yang muncul sekali doang ya. Berarti tanggal yang muncul satu kali doang. Nah, tanggal satu kan udah muncul 3 kali, berarti nggak kepilih ya. Berarti tanggal 6, tanggal 8, tanggal 11, tanggal 15 2 kali, berarti enggak. Tanggal 16, tanggal 21, tanggal 22, 26, 29 muncul 2 kali, dan 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, wih, kompakan bener semua. Oke, wih. Oke, wih, keren. Bener semua ya. 8 kali. Oke, ada yang ditanyakan atau ada yang perlu kita diskusikan atau bisa di next, next, next. Oke, Kak Novel, Kak Sinta, Kak Farila lanjut. Kak Askia, Kak Syadib, Kak Afifah, Kak Alifa, Kak Wardah, Kak Frika Yuningus. Next. Oke, gampang ya soal ini ya. Oke, kita next. Waktunya 1,5 menit dimulai dari sekarang. Oke, mayoritas jawabannya C, terus yang lain ada beberapa SS. Oke, Cindy ke atasin ya soalnya. Tapi sebenarnya nggak usah di SS, nggak apa sih teman-teman. Nanti kan di-share juga kan. Nanti akan di-share ya. Jadi nggak di SS juga nggak apa-apa kok. Chill ya. Udah langsung spam cek 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 cek. Cek. Oke, lewat mana ya nanti di-share-nya? Itu lewat email atau lewat UTBK SNBT Instagramnya. Stay tune aja ya. Oke, lanjut ya. Mayoritas jawabnya C. Oke. Selama bulan Juni, oke, kita udah pindah tanggal ya tadi. Dosis pupuk A jadi 150. Total pupuk A yang diberikan selama bulan Juni adalah, oke. Nah, kita harus cek dulu di tanggal terakhirnya tadi berapa? Tanggal 31.
Oke, berarti tanggal 31, 5 hari sekali ya di pupuk A ya, 5 hari sekali berarti di bulan Juni untuk pupuk A. Di sini jelek. Berarti kita mulai dari tanggal 5, ya kan? 5, terus habis itu 10, 15, 20, 25, 30. Nah, Juni itu teman-teman harus tahu, Juni itu jumlah harinya ada 30 hari. Nah, teman-teman tahu nggak gimana cara ngapalin tanggal? Oke, mungkin jadi mau stop share dulu ya. Oke, Cindy mau stop share. Gimana caranya stop share? Stop share. Nah, oke, teman-teman kalau mau ngapalin hari itu biasanya kalau dulu Cindy pakai ini, pakai pakai tangan. Kelihatan nggak ya? Pakai tangan. Sebentar, mau nyari cahayanya. Pakai ini tangannya ini teman-teman. Jadi, tahu, sudah tahu semua ya. Oke, jadi biasanya kalau Januari itu letaknya di gunung di Januari, Februari, Februari yang bagian itu ya, bagian apa cekung ya. Februari, Maret, Maret bagian 31, April bagian cekung, Mei bagian gunung, nah, terus Juni itu bagian 30. kayak gitu. 30. Iya benar, gitu ya. Jadi cara ngapalinnya itu kayak gitu, gitu ya. Udah tahu Kak? Oke. Nah, gitu ya caranya ya. Mungkin ada yang belum tahu. Nah, jadi caranya seperti itu, dihitung pakai gunung-gunung di jari kalian. Gitu. Oke, sini balik lagi share screen. Oke, nah tadi kan ada dalam Juni, tadi kan ada 30 hari kan ya. Oke, ada 30 hari. Nah, sehingga ketika di 30 hari kita sudah tutup. Sudah tutup. Ada berapa kali ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 6 kali ya. 6 kali itu dikali berapa? Jadi 150. Jadi dikali 150. 900 mili. Wih, keren-keren. Teman-teman jawabannya benar semua loh. Wih, wih, sudah siap ya? Sudah siap UTBK semua ya? Oke, apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang masih bingung? Oke, kata Kak Nova lanjut. Lanjut, Kak. Oke, kita lanjut ya. Apakah soalnya ganti apa enggak ya? Masih, soalnya masih sama, teman-teman. Oke. Emang gitu ya, penilaian matematika itu bacaannya itu bisa jadi buat beberapa soal. Oke,
Oke, oke, kompakan jawabannya B. Wih, teman-teman jago ya soal ini ya. Tapi nggak tahu maksudnya apakah ini benar. Nah, semoga benar ya. Kalau benar, fix kalian jago semua sih si soal ini ya. Oke, Cindy mau ganti pulpen dulu warna apa ya? Warna ungu menarik. Oke, eh, baca soalnya dulu. Total pupuk P dan C selama bulan Juni yang diberi banyak. Oke, nah kita harus cek tanggal terakhir bulan Juni dan bulan Mei tadi apa? Oh, di tanggal 29. Oke, kita tahu ya di tanggal 29. Nah, kita bikin tabel kayak gitu. Tadi aja biar gampang. Di bulan Juni. Di bulan Juni kita punya ada B sama ada C kan. Nah, tadi berakhir tanggal 29. 29 berarti kan ada tanggal 30, ada tanggal 31 kan. Ada tanggal 31 berarti ada tanggal 1, 2 kayak gitu kan ya. 3, 4, 5. Nah, berarti kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita mulai di tanggal 5. Nah, kita cara manual aja. Nah, tanggal 5 terus tanggal 5 habis itu gampang kan tinggal di plus 7. Tanggal 12 terus di plus 7 jadi tanggal 19. Terus kita plus 7 jadi 26 tambah 26 dan selesai. Oke, close ya. Tadi ada berapa kali? Ada 4 kali. Nah, di C juga kayak gitu. Kita cek. Nah, 7 sama 14 kan kelipatannya 7. Jadi kita langsung aja. Jadi ini tanggal 12 sama tanggal 26. Oke, berarti 2 kali ya. Nah, sehingga kalau B berarti berapa? 4 dikali 150, 600. Yang C itu adalah 2 dikali 250, 500. Oke, benar ya. Ini jawabannya 1100 miliar. Oke, congrats. Oke. Oke, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Oke, kata Kak Nova lanjut Kak. Tolong jelasin ulang Kak. Nah, dijelasin di bagian mananya? Bingung bagian mana? Di bagian tabel. Tabelnya kenapa? Yang bingung di bagian mana tabelnya? Kak, kalau aku mulainya dari tanggal 7 Juni. Oh, enggak dari 7 Juni dong. Mulainya kan dari awal tadi, di tanggal sebelumnya. Makanya kita mentionnya mulainya ya dari tanggal ini. Nggak kelihatan ya? Kita mulainya di tanggal yang ini dong. Di soal sebelumnya di Juni tadi. Kayak gitu. Dari awal Kak, waduh kalau dari awal nanti Kakak dengerin rekamannya aja ya. Nanti kan di Zoom-nya, nanti kan ini ada di record nih. Nah nanti di replay aja rekamannya gitu. Kak ada cara cepet nggak biar tanpa bikin tabel, biar nggak makan waktu banyak. Sebenarnya kalau teman-teman nggak usah pakai tabel, ya bisa tinggal dijumlah-jumlahkan aja. Tanggalnya tadi, contoh tanggal 5 ditambah 7, 12, 19, jadi gitu. Bisa kok tetap dikerjakan cepat. Sini pakai tabel supaya teman-teman di sini
paham semua gitu. Ini udah palingan cepet. Oke, apa ada yang ditanyakan? Bisa dilanjut gak nih? Gaskan Kak. Yes. Kak Novel on fire banget. Oke, Kak Nur aman. Kak Farila lanjut. Oke, apakah soalnya masih tetap ya? Oh, beda soalnya teman-teman. Oke, kita mulai dari sekarang. Oke, wih, banyak banget yang jawabnya. C, D, B. Oke, kan mayoritas C ya. Mayoritas C. Oke, kita cek ya. Oke, baca soalnya langsung. Berapa biaya yang harus dibayar oleh seorang penumpang jika perjalanannya ditempuh sejauh 4 kilo? Oke, nah, kita akhirnya baca-bacaan. Nggak tahu kan harganya berapa. Oke, seorang tukang ojek mengenakan tarif sebesar 5.000 untuk perjalanan pertama sejauh 2 kilo atau kurang. Selanjutnya, setiap tambahan 1 kilo akan dikenakan biaya 2.000. Oke, perjalanannya adalah 4 kilo. Nah, berarti kalau 4 kilo kan kita harus bayar 2 kilo dulu kan. Ini kan 2 kilo dulu. Nah, kalau 2 kilo berarti berapa? 5.000 kan? Nah, habis itu ada 1 kilo. Kalau 1 kilo berapa? 2.000. Terus tambah lagi 1 kilo. Kilometer ya. 2.000. Nah, ini totalnya adalah 4 kilometer. Nah, ini kita total aja. 5.000 kali 2.000 kali 2.000. Oke, 9.000 ya, sorry. Oke, gampang ya teman-teman ya. Oke, Rp1.000. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Wih, Kak Nova lanjut Kak. Terlalu easy ya, gampang banget. Ya semoga soal TBK-nya nanti segampang ini. Mas. Amin enggak tuh? Oke, amin. Easy banget Kak ini. Jangan sombong dulu ya. Ada soal berikutnya ya. Doanya Kak lancar. Amin. Oke, next ya soal berikutnya ya. Waktunya satu.
Oke, wih, kompakan jawabannya A, terus nyempil ada B. Berapa ada yang jawab B? Terus, kok beda sama yang di TO, Kak? Susah banget. Yakin lah jawabannya A. Isi. Oke, Kak itu ngitung KM kayak itu. KM itu kayak gimana, Kak? Gimana pertanyaannya? Hah? Tuh, coba diperjelas dulu pertanyaannya ya. Oke, apakah benar jawabannya A? Nah, ini masih dipakai cara cepat tadi. Cara cepatnya, kita hitung aja di jawaban yang sebelumnya tadi. Tadi gimana? 4 kilo itu harganya berapa? 9.000 kan ya? Oke ya, kita dapatkan informasi tadi. 4 kilometer tadi berapa? 9.000. Caranya adalah berarti 4 kilometer ini sebagai X, teman-teman. Nah, coba-cobain aja di pilihan A, B, C sampai E-nya. Oke, kita coba ya dibagi pilihan A berarti 5.000 ditambah 4, berarti X-nya itu kilometernya ya maksudnya. 4 dikali 2.000 berapa tuh? 8.000 ditambah 13.000. Terus salah ya teman-teman ya. Jawaban yang kita inginkan adalah 9.000. Nah, berarti ini salah yang A. Oke, kita lanjut ke pilihan B. 5.000 ditambah X-nya 4 ya. 4 min 2 kali 2.000. Berapa tuh? Berarti 5.000 ditambah 2 kali 2.000. 4.000. 9.000. Nah, berarti jawabannya adalah B. Gitu. Oke, jadi jangan gegabah ya. Kelihatannya soalnya gampang. Oke, kata Kak Novel. Oke, paham Kak. Oke, gimana yang lain? Mau next? Oke, kata Kak Wardah next. Kak Novel lanjut ke Kak. Oke, next ya. Soalnya masih sama nggak ya? Oh, masih sama. Oke. Oke, ada dua kubu ya. Oh, enggak deh, ada yang jawab C juga. Ada D, B, oh ada nyempil B sama C. Oke, kita cek ya. D, 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 D. Oke, kita cek dulu ya. Kita tadi kan dapat rumusnya tuh. Kita pakai aja rumusnya tadi. 5.000 plus X min berapa? 2 dikali 2.000. Kita pengennya soalnya 13.000 kan. Oke, berarti X min 2 kali 2.000 pindah sana ya. Berapa tuh? 13.000 dikurangi. Nah, sini tulislah 13.000 dikurangi 5.000.
Nah, kita kali silang ya. Berarti 2000 X min 4000 sama dengan berapa tuh? 8000. 2000 X berarti berapa tuh? 12.000. X-nya berapa? 12.000 dibagi 2000. Oke, 6 kilo. Oke, jawabannya D ya. Oke, jawabannya D. Gimana? Apakah ada yang masih bingung? Oke, next Kak, lanjut Kak. Oke, kita lanjut ya. Kayaknya ini soal terakhir ya teman-teman di sini. Waduh, ganti soal tapi. Bapak ya, gas lanjut Kak. Oh, ada yang tanya, 8.000 itu dapatnya dari mana? 13.000 dikurangi 5.000. 8.000. Ada PR Kak, waduh, kayak sekolah aja ya, pakai PR-PRan ya. Oke, ini soal yang terakhir ya teman-teman. Dan ganti soal, kayaknya susah. Ada gambarnya. Oke, tapi waktunya tetap 1,5 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah berakhir ya. Oh, yang jawab dikit banget. Oke, emang agak susah ya soal ini ya. Oh, ada yang request screenshot nomor 10. Oke, kita balik dulu 10 ya. Buat tadi yang ketinggalan, santai aja. Nanti akan di-share ya teman-teman ya. Di Instagramnya UTBK SNBT sama YouTube-nya UTBK SNBT. Nanti rekaman Zoom ini juga di-share kok. Susah Kak, makanya sepi. Waduh, waduh, waduh. Soal terakhir susah loh. Closingan yang menarik ya. Oke, oke. Sesusah apa sih soal ini asik? Oke, kita cek. Hitung berapa lampu maksimal yang bisa dipasang pada piramida. Waduh, lampu aja nih. Oke, nah berarti kita harus cek terlebih dahulu bacaannya. Sebuah piramida berbentuk 5 segi 4. Oke, dengan alasnya berbentuk persegi. Rusuk alas berarti 12. Ini berarti 12, ini 12 ya. Oke, sedangkan rusuk tegak piramida, rusuk tegak itu adalah garisnya ini, memiliki panjang 10 meter.
Semua sisi piramida kecuali alas akan dipasang lampu berwarna-warni merah, kuning, dan hijau. Oke. Masing-masing lampu memiliki ukuran yang sama. Pemasangan lampu memiliki aturan di mana hanya 3 lampu yang bisa dipasang per 1 meter persegi. Oke, oke. Sehingga ini pertanyaannya adalah totalnya ya. Ini total lampunya. Oke, oke. Kita fokusnya ke semua sisi piramida kecuali alas dipasang lampu berwarna-warni. Berarti sisinya yang segitiga doang ya, teman. Yang segitiga-segitiga ini. Nah, kita udah tahu nih, ini kan 12. Nah, di sini 10 kan ya. Nah, kalau Pitagoras gimana kalau Pitagoras? Pitagoras ini kan bisa kita bagi ya. Berarti sisi yang separuhnya ini kan 6. Betul kan? Nah, kita tinggal pengen tahu yang tingginya. Aduh, ini mah harus hafal di luar kepala ya. Ketika sisi miringnya 10, sisinya 6, sisi satunya adalah 8. Ada yang masih bingung nggak cara nyarinya ini? Ini ada hafalannya, teman-teman. Harus hafal. Masih lupa, Kak? Nah, jadi ini hafalan Pitagoras. Jadi Pitagoras. Pitagoras itu hafalannya yang angka ajaib Pitagoras yang harus dihafalkan adalah 3, 4, 5. Dan kelipatannya. Oke, terus angka ajaib lagi itu adalah 5, 12, dan 13. Terus angka ajaibnya satunya lagi apa ya? Lupa sih. 7, 2, 3, 2, 4 kalau nggak salah. Angka ini harus dihafalin. Ini adalah angka ajaibnya Pitagoras. Sehingga ketika ada sisi 6, 5 sama 10, 6 sama 10, 10 itu berapa? 5 dikali 2. 6 itu berapa? 3 dikali 2. Sehingga ada 5, ada 3. Di sini berarti 4 dikali 2. 8. Gitu caranya. Jadi ini harus dihafalin sisi Pitagoras ini. Ini angka-angka ajaib ya di Pitagoras supaya nggak usah ngitung bla bla kayak gitu. Oke, dari sini bingung nggak? Oke, oke kita lanjut ya. Nah, sehingga kita tahu kan segitiga itu eh, sehingga kan pengen semua sisi akan dipasang lampu. Nah, berarti ini mencari luas segitiga setengah dikali alas dikali tinggi setengah dikali alasnya berapa? 12. Tingginya yang kita cari tadi 8. Oke, kita cara ya. Ada luas segitiganya berapa tuh? 48. Nah, pertanyaannya adalah semua sisi piramida. Berarti ada berapa sisi? Berarti ada 4 sisi segitiga. Sehingga 4 dikali berapa? 48. Berapa 4 kali 48 kali 4? 2, 3, 16, 192 meter persegi. Soalnya luas ya. Terus pemasangan lampu memiliki aturan di mana hanya 3 lampu yang bisa dipasang per 1 meter persegi. Nah, berarti lampunya ada berapa? 3 kan? Sehingga 192 dikali 3. Dapat 192 kali 3. 36, 7, 19. Iya, 7 ya. 2, 5. 5, 7, 6. Oke. Oke, jawabannya D ya. Oke, jawabannya D. Oke, gimana? Apakah ada yang ditanyakan dari sini?
Iya, ini soalnya termasuk susah ya teman-teman. Oke. Bagi file Kak, iya nanti akan dibagikan di Instagram sama YouTube ya. Nggak ngerti Kak, maaf banget. Nggak ngertinya di mana. Kalau teman-teman nggak ngertinya dari awal, nanti bisa diputar di YouTube aja ya. Nanti diulang di replay di YouTube. Nah, sambil teman-teman kerjain sendiri. Oh, ternyata kayak gini langkah-langkahnya gitu. 48 itu hasilnya 12 kali 4. Mana 12 kali 4? 12 kali 4 dapat dari mana tuh? Oke, ini soal terakhir ya teman-teman ya. Oke, masih di save dulu nanti kalau takut lupa nggak di save. Oke, mungkin Cindy mau refresh lah ya, refresh apa yang kita kesimpulan dari apa yang kita kerjakan pada kali ini adalah oke teman-teman pokoknya kalau di penalaran matematika nanti pasti bakal eh, banyak itu ya banyak bacaannya. Nah, sehingga ketika nanti teman-teman ngerjain penalaran matematika, jangan fokus di bacaannya terlebih dahulu. Tapi yang penting adalah di soalnya dulu. Nah, dari soal tersebut, baru teman-teman ke bacaan. Supaya nanti nggak pusing melihat bacaannya yang banyak. Gitu. Oke, nanti akan dikirim kok. Atau nanti cek aja di YouTube sama Instagram ya. Oke teman-teman, oke terima kasih ya sudah stay eh, bertahan selama 1,5 jam ini ya dan tetap mau keep fighting mengerjakan soalnya walaupun tadi ada beberapa soal yang gampang banget, ada yang menurut kalian gampang, ada yang susah. Teman-teman tetap luar biasa sudah mengikuti sampai akhir atau tadi ada yang beberapa yang nyusul. It's okay, ya, tapi akhirnya tetap bisa berjuang sampai akhir. Nah, jadi teman-teman, pesan Cindy adalah teman-teman harus tetap berprogres, terserah mau 1 hari ngerjain 1 soal, nggak apa-apa, tapi alhamdulillah hari ini kita bisa menyelesaikan 11 soal. Oke, teman-teman, oke, selamat ya buat teman-teman. Oke, Kak, request besok peluang. Waduh, ini kemarin Cindy di briefing panitia katanya kita besok bahas soal panda, gitu ya. Oke, besok kita bahas soal panda ya. Terus semoga lolos semuanya ya. Amin. Semoga lolos semuanya. Besok jumpa lagi ya. Nanti kita bahas bahasa panda. Oke, amin. Terima kasih ya teman-teman ya. Kalian luar biasa. Oke, jangan lelah dan tetap semangat. Oke, Cindy akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat angkatan 26. Oke, semangat.